Ibnu Battuta, Sang Penjelajah Dunia, oleh Yoli Hemdi. Ilustrasi oleh Joy Subarjah. Diterbitkan oleh PT Luxima Metro Media. Hukum Islam. Namanya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Tanji bin Battuta. Secara singkat namanya adalah Muhammad bin Battuta. Ada juga yang menyebutnya Syams ad-Din. Pada kemudian hari namanya populer menjadi Ibnu Battuta. Ibnu Battuta lahir pada 24 Februari 1304 Masehi di Tanja, wilayah Maroko yang berada di Afrika Utara. Keluarganya berasal dari salah satu suku Berber, yaitu suku Lawata. Ketika itu, yang berkuasa di Maroko adalah sultan-sultan dari Bani Marin. Sejak kecil, Ibnu Battuta mendapatkan pendidikan yang baik. Ilmu-ilmu agama merupakan pelajaran yang terpenting baginya. Ibnu Battuta belajar membaca sekaligus menghafal Al-Quran. Kecerdasannya sudah terlihat sejak belia. Pada usia 12 tahun, Ibnu Battuta sudah hafal Al-Quran. Keluarganya sangat bangga dengan prestasi itu karena mereka memang keluarga yang mencintai ilmu pengetahuan. Ibnu Battuta berasal dari keluarga yang hebat dalam bidang hukum Islam. Mereka ingin suatu hari nanti Ibnu Battuta menjadi hakim. Orang tuanya mengirim dirinya belajar ke madrasah Sunni yang bermazhab Maliki. Ibnu Battuta sangat senang diberi kesempatan belajar ilmu fikih di sana. Pelajaran ilmu fikih membuatnya memahami hebatnya hukum Islam. Semakin lama, ia semakin bersemangat mendalami hukum-hukum agama. Pada tahun 1325, usia Ibnu Battuta genap 21 tahun. Muncul keinginannya pergi meninggalkan kampung halaman. Dia minta izin kepada ayahnya hendak berangkat naik haji ke Mekah. Semula ayahnya berat melepas Ibnu Battuta pergi sendirian. Perjalanan ke Mekah amat jauh dan banyak bahaya. Namun, niat Ibnu Battuta untuk pergi ke Mekah sangat kuat. Lagi pula sepanjang perjalanan dia akan singgah belajar agama. Ibnu Battuta ingin menjadi ilmuwan hukum Islam yang hebat. Akhirnya sang ayah mengizinkan putranya berangkat. Sang ibu memberinya perbekalan selama perjalanan. Ibnu Battuta diberi pakaian haji agar tidak diganggu perampok di perjalanan. Ayahnya memberi nasihat agar selalu berhati-hati. Sang ayah berpesan agar dirinya menginap di tempat-tempat orang soleh. Ibnu Battuta pun berjanji akan melaksanakan nasihat orang tuanya. Dia memulai perjalanan dengan menunggang seekor keledai. Naik haji. Ibnu Battuta memulai petualangannya pada bulan Juni 1325. Dengan hati yang sedih, dia meninggalkan kampung halamannya. Tekadnya sudah kuat untuk berangkat ke Mekah. Namun di tengah perjalanan dia terkena demam tinggi. Dia terus berjalan, tetapi sakitnya semakin parah. Karena pergi seorang diri, tidak ada orang yang merawatnya. Hampir saja ia jatuh dari keledai yang ditungganginya. Ibnu Battuta kemudian mengikat dirinya ke pelana. Jalur yang akan dilewatinya adalah jalur yang banyak kawanan perampoknya. Dia pun mulai memikirkan keamanan dirinya. Ibnu Battuta akhirnya memutuskan ikut serta dalam rombongan kafilah dagang. Dia menempuh perjalanan di pesisir Afrika Utara. Ibnu Battuta melewati kerajaan Bani Abdul Wad dan Bani Hafsi. Dia melalui banyak kota-kota penting seperti Tilimsan dan Bijaya. Karena cukup lelah perjalanan, Ibnu Battuta sempat berhenti 2 bulan di Tunisia. Ibnu Battuta sampai di Alexandria.
Mesir pada musim semi tahun 1326. Perjalanan yang telah ditempuhnya sejauh 3.500 km. Ibnu Battuta berguru pada ulama soleh bernama Syekh Burhanuddin. Sang guru memuji dirinya yang suka mengunjungi negeri-negeri asing. Ibnu Battuta bermimpi dirinya dibawa terbang oleh seekor burung besar. Kemudian dia ditinggalkan di negeri timur. Dari mimpi itu, Syekh Mursyidi meramalkan dirinya akan menjelajah dunia. Ibnu Battuta menghabiskan beberapa minggu di Alexandria yang indah. Setelah itu, Ibnu Battuta menuju Kairo yang saat itu dikuasai Kesultanan Mameluk. Kota itu sangat amat indah dan merupakan tempat yang bagus untuk menambah ilmu. Sebulan lamanya Ibnu Battuta berada di Kairo, Mesir. Dia melanjutkan perjalanan menuju Mekah melalui Sungai Nil. Ibnu Battuta terus menyusuri Laut Merah. Setidaknya di pelabuhan Aidab terjadilah kerusuhan besar. Ibnu Battuta tidak dapat lagi melanjutkan perjalanan. Dia pun balik kembali ke Kairo. Ibnu Battuta lalu memilih berangkat ke Mekah melalui negeri Syam. Keputusan itu membuat Ibnu Battuta sangat beruntung. Dia bisa mengunjungi tempat suci di Hebron, Yerusalem, dan lainnya. Selain itu, rute itu termasuk aman sehingga dirinya selamat dari serangan perampok. Dia pun sampai di kota Damaskus dan menghabiskan bulan Ramadan di sana. Ibnu Battuta ikut serta dalam sebuah rombongan yang hendak ke selatan. Dia menempuh perjalanan 1.300 km hingga sampai di Madinah. Ibnu Battuta terharu dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Tibalah waktunya melaksanakan ibadah haji. Dia berkata, kalaupun harus mati, biarlah aku mati dalam perjalanan ke Mekah. Akhirnya Ibnu Battuta berhasil mencapai Mekah dalam waktu 18 bulan sejak dia meninggalkan kampungnya. Dia melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan hikmat. Ibnu Battuta berhasil menjadi seorang haji pada usia yang muda. Hebatnya, dia melalui perjalanan jauh yang berbahaya. Cita-citanya kini sudah tercapai. Apakah dia akan langsung pulang kampung? Sang penjelajah. Sebulan lamanya Ibnu Battuta bermukim di Mekah. Dia ikut bersama rombongan haji yang kembali ke Irak. Rombongan itu berziarah ke makam Ali bin Abi Thalib di Najaf. Selanjutnya, dia memisahkan diri untuk berkelana menjalani dan juga menjelajahi Persia. Ibnu Battuta menyusuri aliran sungai Tigris menuju Basrah. Pegunungan Zagros dijelajahinya hingga sampai di Isfahan, Iran. Selanjutnya, Ibnu Battuta berangkat menuju Siraj. Akhirnya, ia melintasi pegunungan dan sampai di Baghdad pada bulan Juni 1327. Sayangnya, kota yang paling modern saat itu hancur akibat serangan pasukan Mongol. Ibnu Battuta menempuh jalur sutra menuju kota niaga Tabriz. Dia berkunjung ke Mosul dan dijamu oleh gubernurnya. Kemudian ia menjelajahi Turki hingga sampai di Cijre dan Mardin. Di Gunung Sinjar, ia bertemu dengan seorang ulama yang soleh. Dia mendukung petualangannya dan memberi hadiah beberapa keping uang perak. Ibnu Battuta bergabung lagi dengan rombongan haji di Baghdad. Setelah melintasi gurun Arab, sampailah dia di Mekah. Selama perjalanan Ibnu Battuta menderita diare. Dia menunaikan ibadah haji kedua dalam kondisi tubuh lemah. Selesai ibadah haji, Ibnu Battuta berlayar menuju pesisir Somalia di Afrika. Dia berkunjung ke Mogadishu, pelabuhan yang sangat besar. Banyak saudagar kaya yang mengekspor kain bermutu tinggi di sana. Dan berikutnya Ibnu Battuta melanjutkan perjalanan menuju kawasan pesisir Sawili.
Sampailah Ibnu Battuta di pelabuhan Kilwa, Tanzania. Ternyata Kilwa adalah pusat perdagangan emas. Ibnu Battuta kagum menyaksikan Masjid Agung Kilwa yang amat luas. Uniknya, masjid itu terbuat dari batu karang. Pada musim gugur, dia menempuh perjalanan laut dan barat yang lama. Ibnu Battuta mengunjungi 25 kota di wilayah Anatolia. Dia berlayar lagi hingga sampai di semenanjung Crimea. Di Eropa Timur, Ibnu Battuta kaget karena saat musim panas, waktu malam hari hanya sebentar. Perjalanan Ibnu Battuta dilanjutkan ke negeri kegelapan yang bernama Siberia. Ibnu Battuta mendapati seluruh negeri itu ditutupi salju. Satu-satunya transportasi hanyalah kereta yang ditarik anjing-anjing. Penduduk negeri itu sangat misterius dan juga menghindari orang-orang asing. Perdagangan mereka amat unik karena tidak pernah saling berjumpa. Para saudagar dari selatan datang pada malam hari. Mereka menaruh barang dagangan di atas salju. Pagi harinya, para saudagar melihat sebagian barang sudah diambil. Penduduk negeri itu menaruh berlembar-lembar kulit bulu binatang sebagai gantinya. Kulit hewan itu sangat mahal karena bisa dibuat jaket, mantel, dan lainnya. Selanjutnya, Ibnu Battuta menyertai rombongan Putri Bayalun menuju Konstantinopel. Rombongan itu dikawal oleh 5.000 pasukan berkuda. Di sana, Ibnu Battuta menghadap Kaisar Andronikos III Palaiologos. Kemudian dia menyeberangi Laut Kaspia dan Laut Aral. Di Samarkand, ia menghadap ke majelis istana Raja Mongol. Ibnu Battuta meneruskan perjalanan darat menuju Afghanistan. Dia harus melewati jalur pegunungan Hindukush untuk sampai ke India. Padahal saat itu banyak orang yang tewas dicekam hawa dingin. Akhirnya dia berjumpa dengan Sultan Muhammad bin Tughlaq di Delhi. Karena Ibnu Battuta memiliki ilmu fikih yang hebat, Sultan Delhi pun mengangkatnya sebagai hakim. 6 tahun lamanya tugas itu dilaksanakan dengan baik. Namun gejolak politik di sana membuatnya merasa tidak nyaman. Ibnu Battuta berniat pergi ke Mekah untuk naik haji lagi. Hal itu menjadi alasannya agar bisa meninggalkan India. Sayangnya Sultan Delhi menolak permintaannya itu. Utusan dinasti Yuan dari Tiongkok atau Cina datang pada tahun 1341. Sebagai balasan kunjungan, Ibnu Battuta diutus sebagai duta besar. Ibnu Battuta berlayar bersama rombongan kerajaan Delhi menuju Tiongkok. Namun, kapal rombongan itu diserang perampok. Akan tetapi, mereka masih bisa berlayar menuju Calicut. Di tengah perjalanan, Ibnu Battuta malah diculik oleh bajak laut. Semua barang miliknya diambil, kecuali celananya. Setelah dibebaskan, Ibnu Battuta melanjutkan pelayaran kembali, namun terjadi badai ganas yang membuat kapalnya meledak. Meskipun kapalnya karam, Ibnu Battuta masih selamat dari kematian. Akan tetapi, dia tidak mungkin kembali ke Delhi. Untuk sementara waktu, Ibnu Battuta tinggal di selatan India. Berikutnya, Ibnu Battuta berlayar menuju Kepulauan Maladewa. Di sana, dia merasakan manfaat ilmu fikih yang dipelajarinya. Sultan Maladewa mengangkatnya sebagai hakim agung sehingga Ibnu Battuta menetap di kerajaan itu selama 9 bulan. Ibnu Battuta kemudian berlayar menuju Sri Lanka, tetapi kapalnya karam. Syukurlah ia diselamatkan oleh sebuah kapal yang lewat. Malangnya, kapal itu kemudian dirampok pula oleh bajak laut. Mereka melepas Ibnu Battuta di sebuah pantai. Dia pun menempuh jalur darat menuju Madurai di India. Ibnu Battuta tinggal di istana Sultan Ghiyasuddin Muhammad Damghani. Namun tugasnya sebagai duta besar Kesultanan Delhi belum terlaksana. Oleh karena itu,
Ibnu Battuta menumpang sebuah kapal berlayar ke Tiongkok. Berkunjung ke Indonesia. Ibnu Battuta berlayar di atas kapal selama 25 hari. Pada suatu hari, dia pun sampai di pelabuhan Samudra Pasai, Aceh. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Masyarakat di sana menyambutnya dengan ramah tamah. Panglima Kerajaan Samudra Pasai menanyakan maksud kedatangannya. Ibnu Battuta menyebut dirinya sebagai utusan Sultan Delhi. Panglima pun membolehkan Ibnu Battuta masuk ke daratan Aceh. Pihak kerajaan Samudra Pasai menjamunya dengan baik. Namun, Ibnu Battuta heran sudah 3 hari belum juga bertemu Sultan. Ternyata, Sultan terlebih dahulu memberinya waktu istirahat yang cukup. Setelah itu, barulah Ibnu Battuta dibawa menghadap Sultan. Pada hari Jumat, Sultan Malik Az-Zahir menerima kedatangan Ibnu Battuta. Mereka berbincang-bincang di masjid setelah sholat Jumat. Ibnu Battuta menyampaikan tugas diplomasi dari Sultan Delhi. Ternyata Sultan Malik Az-Zahir sangat rendah hati. Raja Samudra Pasai itu berjalan kaki saja pulang dari masjid. Kemudian Sultan meminjamkan kuda kepada Ibnu Battuta sehingga dia bisa berkeliling kota raja. Ibnu Battuta kagum melihat ibu kota Samudra Pasai. Kota raja itu sebuah kota yang indah dan luas. Kota ini dibatasi oleh dinding-dinding kayu. Kota raja juga dilengkapi menara pengintai. Alangkah takjubnya Ibnu Battuta melihat negeri Samudra Pasai yang hijau. Pulau Samudra memiliki cengkeh, kelapa, dan palem. Dia mengenal berbagai jenis buah-buahan Indonesia. Ibnu Battuta juga tertarik ketika menemukan kapur barus. Dia kagum dengan aroma barus yang enak dicium. Semua pengalaman di Samudra Pasai ditulisnya menjadi buku. Pulau Sumatera dan Indonesia menjadi dikenal dunia berkat Ibnu Battuta. Sultan Malik Az-Zahir merupakan seorang muslim yang taat. Sultan gemar berdiskusi tentang agama dengan para ulama. Raja Samudra Pasai berjasa melindungi orang-orang non-muslim. Dengan gagah berani, dia memerangi para perampok. Setelah 15 hari, Ibnu Battuta berpamitan hendak ke Tiongkok. Sultan memberinya perbekalan yang cukup selama pelayaran. Ibnu Battuta benar-benar terkesan dengan keramahan orang Indonesia. Bahkan sekembali dari Tiongkok, dia mampir lagi ke Samudra Pasai. Menuju jalan pulang. Pada tahun 1345, Ibnu Battuta tiba di Guangzhou, Tiongkok atau Cina. Ibnu Battuta kagum melihat keahlian seniman di sana. Mereka dengan cepat melukis wajah setiap orang asing yang baru tiba. Ibnu Battuta juga memuji para pengrajin sutra dan tembikar. Dia menyukai buah-buahan khas Tiongkok seperti persik dan semangka. Di sana pula dia menemukan uang dari bahan kertas. Ibnu Battuta suka mencicipi kuliner Tiongkok. Dia takjub melihat ayam Tiongkok yang ukurannya lebih besar. Ibnu Battuta diterima oleh pemimpin saudagar muslim. Syekhul Islam Guangzhou ikut menyambut kedatangannya. Mereka mengibarkan panji-panji, barisan pemain musik menabuh genderang dan meniup trompet. Kaum muslimin tinggal di kawasan pemukiman tersendiri. Mereka mempunyai masjid-masjid, pasar-pasar, dan rumah-rumah sakit. Ibnu Battuta senang menyaksikan kehidupan muslim di Tiongkok. Berikutnya, Ibnu Battuta melanjutkan perjalanan ke Guangzhou.
Dia kagum menyaksikan banyak kapal berlabuh di terusan. Kapal-kapal itu sangat bagus karena dicat dengan amat indah. Layar-layar juga beraneka warna. Kapal memiliki pelindung terik matahari yang terbuat dari sutra. Ibnu Battuta naik kapal menyusuri terusan besar. Dia terpesona dengan pemandangan lahan pertanian dan bunga-bunga anggrek. Perjalanan itu mengantarkan Ibnu Battuta sampai di ibu kota Beijing. Ibnu Battuta melapor sebagai duta besar Kesultanan Delhi, India. Dia diundang ke istana Khan Balik yang luas dan bagus. Sang kaisar mengadakan arak-arakan memamerkan kebesarannya. Ibnu Battuta diperkenankan menghadap Kaisar Togon Temur. Kaisar Tiongkok sangat senang ada kunjungan balasan dari Sultan Delhi. Di sana Ibnu Battuta melaksanakan tugas diplomasinya. Tiba-tiba Ibnu Battuta membatalkan rencananya kembali ke Delhi. Dia memutuskan lanjut berlayar ke Mekah. Terlebih dahulu dia mendatangi Damaskus tahun 1346. Di sana dia mendapat kabar bahwa ayahnya sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Kemudian wabah penyakit melanda Suriah, Palestina, dan Jazirah Arab. Banyak orang yang meninggal dunia. Namun Ibnu Battuta berhasil selamat sampai ke Mekah. Dia pun kembali menunaikan ibadah haji. Selesai ibadah haji, Ibnu Battuta memutuskan untuk pulang ke Maroko. Puluhan tahun menjelajah dunia, akhirnya dia sampai di kampung tahun 1349. Di sana dia mendapati ibunya sudah wafat beberapa bulan yang lalu. Ibnu Battuta memutuskan berangkat menuju Andalusia atau Spanyol. Ketika itu Raja Alfonso IX dari Castilla mengumumkan perang terhadap Gibraltar. Ibnu Battuta ikut berjuang bersama umat Islam Gibraltar pada tahun 1350. Namun Raja Alfonso malah mati akibat wabah penyakit. Akhirnya Ibnu Battuta jalan-jalan saja di Andalusia dan sekitarnya. Ibnu Battuta terus melanjutkan petualangannya melihat negeri-negeri baru. Pada musim gugur 1351, dia berangkat dari Fez menuju Sijil Masa. Ibnu Battuta sempat bermukim di sana selama 4 bulan. Ibnu Battuta berangkat lagi bersama kafilah dagang pada bulan Februari 1352. Setelah berjalan selama 25 hari, dia tiba di padang garam Tagaza. Ibnu Battuta takjub melihat tambang-tambang garam di sana. Dia semakin kagum melihat rumah-rumah di sana. Semua bangunan di daerah itu terbuat dari lempengan-lempengan garam. Perjalanan terakhir sangat sulit karena menyeberangi padang pasir Sahara itu. Ibnu Battuta melintasi gurun sejauh 1.600 km itu selama 2 bulan. Selanjutnya dia menyusuri sungai Niger hingga tiba di ibu kota kerajaan Mali. Di sana Ibnu Battuta disambut oleh Raja Sulaiman. Kemudian dia mengendarai unta menuju Timbuktu. Di sana pertama kalinya dia melihat kuda Nil. Ternyata hewan ini ditakuti oleh tukang-tukang perahu pribumi. Ilmuwan dunia. Ibnu Battuta memenuhi panggilan Sultan kembali ke Maroko pada tahun 1354. Sultan Abu Inan meminta Ibnu Battuta tinggal di Fez untuk bertugas sebagai hakim. Dia diminta menuliskan semua pengalamannya yang luar biasa. Sultan Maroko itu ingin buku Ibnu Battuta menjadi karya yang indah. Kemudian diundanglah seorang sastrawan bernama Ibnu Jauzi. Sebelumnya Ibnu Battuta pernah bertemu Ibnu Jauzi di Granada, Spanyol. Ibnu Battuta menceritakan perjalanannya dan Ibnu Jauzi menuliskannya.
Pada bulan Desember 1355 selesai sudah buku yang diminta oleh Sultan. Judulnya Nuzar fi Gharaib al-Amsar wa Ajaib al-Afsar. Artinya hadiah untuk pengelana tentang keunikan kota-kota dan keajaiban perjalanan. Pada kemudian hari, buku ini lebih dikenal dengan Rihlah. Buku ini menerangkan ciri khas kota-kota yang pernah dilaluinya. Tidak lupa diceritakan berbagai kejadian seru yang dialami Ibnu Battuta selama dalam perjalanan. Ibnu Battuta menjelaskan raja-raja dan orang unik yang pernah ditemuinya. Dia juga menjelaskan kuliner dan tumbuh-tumbuhan. Ibnu Battuta mencantumkan harga barang di pasar serta acara-acara pernikahan. Aslinya, Ibnu Battuta adalah seorang ahli hukum Islam. Dia belajar fikih Islam di berbagai negara yang dilintasinya. Uniknya, dia menjadi hakim di banyak negara. Ibnu Battuta adalah hakim di Turki, India, dan Maladewa. Namun, dia telah menjelajahi sepertiga bumi ini. Dengan perjalanan itu, dia menjadi ilmuwan yang serba bisa. Dari bukunya terdapat beragam ilmu sosial, budaya, politik, geografi, dan lainnya. Ibnu Battuta adalah ilmuwan yang paling unik. Dia mendapatkan banyak ilmu dari petualangannya. Dia ahli tentang geografi karena menjelajahi dunia secara langsung. Mulai dari Afrika, Asia, sampai Eropa sudah dijelajahinya. Ibnu Battuta juga mengenali berbagai budaya bangsa sehingga dia menjadi ahli budaya yang luar biasa. Ibnu Battuta juga seorang politikus yang hebat sehingga dia mendapat tugas diplomasi sebagai duta besar. Sultan Delhi di India pernah menugasinya berkunjung ke Tiongkok. Dia bertugas sebagai diplomat berkat ilmu politiknya yang bagus. Selain itu, Ibnu Battuta juga pakar bahasa yang mengagumkan. Ibnu Battuta sudah menjelajah ke 44 negara. Wajar bila kemampuannya dalam banyak bahasa sangat luar biasa. Ibnu Battuta mengembangkan ilmu dari pengalamannya menjelajah. Dia adalah ilmuwan terunik yang pernah dimiliki Islam. Bangsa Barat membanggakan penjelajah asal Venesia bernama Marco Polo. Akan tetapi, mengapa dunia justru kagum kepada Ibnu Battuta? Ternyata petualangan Marco Polo masih kalah jauh. Ibnu Battuta menempuh 120.000 km selama 29 tahun perjalanan. Oleh sebab itu, jarak tempuh Ibnu Battuta 3 kali lebih jauh daripada Marco Polo. Dia menyeberangi laut dengan kapal layar. Ketika berada di jalur darat, Ibnu Battuta naik hewan tunggangan. Bahkan sering juga dia berjalan kaki. Beberapa manuskrip Ibnu Battuta dibawa ke Paris, Prancis. Catatan-catatan itu tersimpan rapi di Bibliothèque Royale. C. de Vremery dan B.R. Sanguinetti adalah sarjana yang serius mempelajarinya. Buku Ibnu Battuta terbit dalam edisi lengkap berbahasa Prancis pada tahun 1853. International Astronomy Union memberinya penghargaan besar. Nama Ibnu Battuta diabadikan menjadi nama sebuah kawah di bulan. Dulunya kawah itu bernama Gozlenius A. Kemudian namanya diganti demi menghormati jasa-jasa Ibnu Battuta. Perjalanan ini mengantarkan Ibnu Battuta sampai di kota Beijing. Ibnu Battuta melapor sebagai duta besar Kesultanan Delhi, India. Dia diundang ke istana Khan Balik yang luas dan bagus. Sang kaisar mengadakan arak-arakan memamerkan kebesarannya. Ibnu Battuta diperkenankan menghadap Kaisar Togon Temur. Kaisar Tiongkok sangat senang ada kunjungan balasan dari Sultan Delhi. Di sana Ibnu Battuta melaksanakan tugas diplomasinya.
Tiba-tiba Ibnu Battuta membatalkan rencananya kembali ke Delhi. Dia memutuskan lanjut berlayar ke Mekah.